Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyuruh kepada sekalian manusia untuk senantiasa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sebagai uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian, seperti biasa, ya, sebelum kita belajar, ya, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian memberikan kita ilmu dan kefahaman terhadap ilmu yang kita pelajari. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan dari hamba-hambanya yang saleh. Baik, seperti biasa, Pak Adi ingatkan untuk senantiasa kita mematuhi protokoler kesehatan. Ini penting ya, mengingat di sekolah kita sudah ada teman kita yang terinfeksi ya atau terkena virus corona. Ya. Makanya kita belajar daring lagi. Ya, biidznillah. Ya, semuanya sudah menjadi ketetapan dan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang pertama yaitu memakai masker. Ya, biasakan kita keluar rumah, ya, ke sekolah, kita gunakan masker. Ya. Kemudian mencuci kedua tangan, ya, menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak, ya, biasakan kita menjaga jarak. Kemudian tidak berkerumun, ya, dan mengurangi mobilitas. Ya, apa itu mobilitas? Yaitu mengurangi bepergian keluar daerah, keluar kota, ya, keluar negeri dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dengan melaksanakan 5M ini, ya, bisa menjadi sebab ya kita terhindar dari virus COVID-19 ini ya. Ya, anak-anak sekalian, masih di pembelajaran kedua, ya, iman kepada qada dan qadar. Pertemuan satu kita sudah membahas tentang makna, ya, makna atau pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian pertemuan minggu yang lalu, yang kedua, kita sudah menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ya membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya, dan qadar adalah kepastian atau ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang dan ya telah terjadi ya kepada makhluknya. Nah, tentunya ada hikmah yang kita bisa ambil. Ada pelajaran, ya. Ada ibrah yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran sehingga kita bisa menerapkan iman kepada qada dan qadar ini sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun Islam. Rukun iman, afwan. Ya, merupakan rukun iman. Ya. Dan tidak akan tegak kecuali dengan 6 yang kita sudah sebutkan ya. Iman kepada qada dan qadar ini rukun iman yang ke-6. Manakala satu dari rukun iman ini kita ingkari, maka batalah semuanya. Ya, batalah semuanya. Nah, seseorang yang beriman kepada qada ya akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama apa? Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Nah, jadi kita berusaha untuk kemudian
dalam setiap kegiatan, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ya, kita usahakan kita tepat waktu. Ya, ini hikmahnya. Ya, di antaranya ya. Kemudian apa? Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Nah, ketika kita mengetahui bahasanya kita mengimani qada dan qadar, ya kita berusaha untuk eh, menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tentunya untuk hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dilarang dalam agama. Atau bahkan mungkin hal-hal yang sia-sia, ya tidak bernilai dari sisi dunia maupun tidak bernilai dari sisi agama atau akhirat kita. Ya, tentunya kita menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Ya, untuk diri kita ataupun orang lain. Ya. Ya, berikutnya adalah menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Ya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Kenapa? Ya, karena kita tahu rezeki seseorang itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, tinggal kita melihat rezeki yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita itu seperti apa. Jangan kita memaksakan sesuatu, kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan daripada orang tua kita. Ya, makanya penting untuk memahami hal ini. Ya. Kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Ya, kita menjauhi sifat sombong, ya, karena kita tidak tahu ketetapan Allah apa yang akan terjadi kepada diri kita di masa yang akan datang. Ya. Apakah orang kaya itu akan tetap menjadi kaya ataukah orang pandai itu tetap akan menjadi pandai selamanya? Ya atau tidak? Atau orang yang bodoh misalkan, orang yang malas ya itu akan menjadi pemalas seterusnya, nah, itu juga tidak tahu kita. Karena takdir inilah sesuatu hal yang gaib, ya, dan bisa saja orang itu bisa berubah kapan saja yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita tahu bahwasanya takdir mu'allak yang kita sudah sebutkan, ya itu bisa berubah dengan apa? Jalan ikhtiar, usaha dan doa. Ya, dengan doa. Ya, sebagaimana pembahasan pada pertemuan yang kedua lalu ya, pada pertemuan yang kedua yang lalu. Nah, makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena ini sesuatu yang ada pada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah menjadi takdir Allah, ketetapan Allah itu pasti akan berlaku kepada kita. Ya, akan terjadi kepada kita. Ya, seperti itu. Kemudian berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Nah, sebagaimana yang Pak sampaikan, bahwasanya kita tidak mengetahui takdir Allah dan kita berusaha untuk mencari sebab-sebab keselamatan. Ya, mencari sebab-sebab keselamatan. Ya, di tempat keramaian atau di jalan raya yang banyak kendaraan, padat kendaraan, tentunya kita berhati-hati ketika berjalan. Jangan main menyeberang saja tanpa melihat kanan dan kiri. Ya, yang terjadi adalah sesuatu yang mungkin tidak akan menyenangkan atau takdir yang tidak menyenangkan yang akan terjadi kepada kita. Makanya penting untuk berhati-hati. Kemudian bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Ya, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Ini sebagai hikmah juga ya kepada kita bahwasanya penting untuk kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ketika kita diberikan tugas PR kah, tugas yang lain dari ibu guru, nah kita berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Atau mungkin tugas yang diberikan di taman pengajiannya. Nah, itu kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Kemudian santun, rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Nah, ini santun, rendah hati, ya, santun dalam bertutur kata, ya, tidak berteriak-teriak mungkin di depan atau di hadapan orang tua, di hadapan guru dan lain sebagainya. Ya, kita melihat situasi dan kondisinya. Rendah hati ini lawan dari tidak sombong ya. Kalau sombong merasa bangga hati. Rendah hati bukan merasa rendah diri ya,
tapi dia merendahkan. Dia tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Ya. Berikutnya adalah ya, hikmah beriman kepada qada. Kalau tadi hikmah beriman kepada qada, sekarang adalah hikmah beriman kepada qadar. Ya, hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, ya, setelah kita memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar yang sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu, ya, kamu akan bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa yakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu berupa nikmat, kesehatan, ya, panjang umur dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk kita syukuri. Ya, karena semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita simak hikmah qadar ya berikut ini. Yang pertama apa? Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Nah, tidak mengapa ya kita memiliki cita-cita. Ya, apa saja. Ya, entah itu menjadi presiden, menteri, ya, panglima atau jenderal, ya, kemudian guru, dokter dan lain sebagainya. Kita tidak mengapa untuk bercita-cita. Ya, tidak ada larangan dalam bercita-cita. Yang ada hanyalah menghayal. Nah, menghayal ini yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita, dia ada usaha untuk menggapai cita-cita tersebut. Tapi kalau hayalan hanya melamun, ya, menghayal yang indah-indah, ya, tapi tidak berusaha atau berbuat untuk mencapai cita-citanya, hayalannya tadi. Ya, berbeda dengan orang yang bercita-cita dan dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Makanya cita-cita itu harus dibarengi dengan usaha supaya ya, kita bisa mencapai daripada cita-cita kita. Ya, mungkin Anda bercita-cita menjadi juara kelas. Ya, usahanya apa? Adalah belajar dengan giat. Ya, kalau cita-citanya menjadi orang kaya, misalkan, ya, dia harus berusaha keras untuk bekerja. Ya, jalan-jalan apa saja yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan atau menggapai cita-citanya tadi. Mungkin dengan berdagang, ya, atau apa namanya, membuat perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari yang kecil dan dia terus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, ya lama-lama bisa menjadi besar. Ya. Kemudian apa? Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Nah, hikmah orang yang beriman kepada qadar, ya, adalah memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Ya, misalkan mengerjakan PR atau mungkin apa namanya? Hal-hal kecil yang lain, mungkin mencuci baju, ya, atau mencuci piring yang ditugaskan oleh orang tuanya, dia merasa percaya diri. Atau dia mendapat tugas untuk mewakili sekolah, untuk mengikuti lomba, ya, entah itu IPA atau matematika atau hafalan Quran dan lain sebagainya, dia merasa percaya diri. Ya, dia tidak ragu-ragu, dia tidak minder dengan kemampuannya. Dia akan berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Berikutnya adalah giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur, harus belajar terlebih dahulu. Nah, giat dan disiplin. Nah, ini penting untuk mencapai sukses. Ketika dia ingin mendapatkan juara kelas, atau mungkin dapat memiliki prestasi yang bagus di kelas, maka dia berusaha untuk giat dan disiplin dalam belajar. Ya, sebelum dia tidur, dia ambil air wudhu dulu mungkin, membaca 10,5 jam atau 30 menit atau mungkin sampai 1 jam membaca, kemudian tidur. Dan ini dilakukan rutin setiap hari, disiplin waktunya. Ya, disiplin waktunya sehingga lama-lama menjadi apa? Dia menjadi sebuah kebiasaan, ya, yang ketika kebiasaan itu dia tinggalkan, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ya, atau mungkin setelah sholat asar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini penting, disiplin, ya, giat membaca. Karena dengan membaca itu banyak ilmu pengetahuan yang akan kita dapat.
ya, akan banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Ya, hal penting yang perlu diingat. Ini hal penting yang perlu diingat terkait hikmah ini ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, tugas kita ya, manusia ini, tugas kita sebagai individu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah ya, berusaha dengan sebaik-baiknya dalam melakukan sebuah pekerjaan, perencanaan. Jadi kita berusaha saja semaksimal mungkin memaksimalkan kemampuan kita ya untuk berusaha ya, untuk berusaha, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal ya. Kita maksimal dalam usaha, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ya yang telah menentukan hasil dari usaha yang kita lakukan. Ya. Karena Allah yang menentukan hasil daripada usaha yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, bagaimana Allah mau mengubah keadaan kita yang dari malas menjadi rajin, dari bodoh menjadi pandai, dari miskin menjadi kaya, kalau kita tidak berusaha untuk merubah keadaan diri kita sendiri. Ya, makanya karena qada dan qadar adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, tapi benar terjadi pada kita, ya, dan kita tidak mengetahui keadaan kita di masa yang akan datang, maka mulai dari sekarang kita harus berusaha sebaik mungkin, ya, untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, ya, karena kita tidak tahu ke depannya takdir apa yang akan Allah berikan kepada kita, ya, kita akan tahu setelah takdir itu terjadi, ya, terjadi. Makanya penting untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan atau hal apa saja itu yang terbaik, entah itu ibadah, ya, entah itu bekerja, ya, entah itu dalam apa kedokteran. Kalau dokter yang tidak mau berusaha semaksimal mungkin, tentunya dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, semua dalam hal entah itu siswa, orang tua dan lain sebagainya sama saja semuanya. Ya, ketika tidak berusaha untuk semaksimal mungkin ya dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, saya rasa itu ya cukup materinya ya. Singkat, padat dan mudah-mudahan jelas yang bisa untuk kemudian kita paham dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar ini. Tugas yang nomor 1 adalah sebutkan 2 hikmah beriman kepada qada. Ya, tadi Pak Adi sudah sebutkan beberapa di atas. Nah, ini kalian diminta 2 hikmah beriman kepada qada. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 hikmah kepada qadar. Ya, tadi ada 3 di antaranya, bisa kalian sebutkan 2 saja. Ya, sebutkan 2 hikmah beriman kepada qada ya. Ini Pak Adi kurang teliti tadi menulisnya. Ya, seharusnya ada kata beriman. Jadi sebutkan 2 hikmah beriman kepada qadar. Yang ketiga adalah mengapa ikhtiar dan doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ikhtiar, ya, usaha. Ya, mengapa ikhtiar dan doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Berikutnya yang keempat, mengapa cita-cita itu harus diusahakan. Nah, tadi Pak Adi sudah jelaskan, ya, mengapa cita-cita itu harus diusahakan. Yang terakhir, berikan contoh bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, berikan contoh bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini juga sudah Pak Ali jelaskan. Tinggal kalian pahami ya, atau putar ulang videonya dari awal
dan kalian akan mendapatkan jawabannya insyaallah. Atau mungkin ada bahasa dari kalian sendiri, ya itu tidak masalah ya. Justru Pak Adi lebih suka kalau itu bahasa dari kalian sendiri. Karena itu menunjukkan kalian paham dan mampu berpikir. Ya, jangan copy paste seperti apa yang Pak Adi sampaikan. Ya, tidak harus karena bahasa anak-anak dengan bahasa guru tentunya akan berbeda ya. Pak Ali lebih suka kalau kalian menggunakan bahasa yang kalian pahami sendiri. Baik, saya rasa itu saja ya 5 nomor dan mudah-mudahan bisa dikerjakan. Tulis di kertas lembar, HVS bisa, di buku tulis juga bisa. Ya, saya rasa itu saja ya pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya, melindungi kita semuanya dari buruknya virus corona ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian karena sudah melihat pembelajaran ini dengan baik. Bila, baik.